أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fikhan wa ilman nafi'an. Ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah, barakallahu fikunna, jamaah Majelis Ta'lim Al-Firdaus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai calon-calon penghuni surga Firdaus. Allahumma amin. Hari ini adalah hari Kamis yang kedua. Sebagaimana biasa, kajian kita yang lalu sudah kita mulai dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabi Al-Alim wal Muta'allim, yang diterjemahkan dengan judul Keutamaan Ilmu, Penuntut Ilmu, dan Ulama, serta adab-adab menuntut ilmu dan mengajar, karya Imam Badruddin Ibnu Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita Allah jadikan penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menambah untuk kita semuanya keimanan, keyakinan, kefahaman, dan ilmu yang bermanfaat. Yang lalu kita sampai di halaman ke-12, paragraf terakhir. Baik, di hadits yang terakhir ya. Jadi kita masih berbicara hadits-hadits Rasulullah SAW yang berhubungan dengan ilmu. Yang lalu sudah kita bahas banyak hadits. Nah, sekarang lanjutannya. Monggo saya bacakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, dia membawakan hadis Rasulullah SAW yang artinya adalah yang membawa ilmu ini dari setiap generasi penerus adalah orang-orang yang adil dari mereka, orang-orang yang baik maksudnya. Mereka menepis darinya penyelewengan orang-orang yang berlebih-lebihan, ya, orang-orang yang melampaui batas, penisbatan dusta oleh para pengusung kebatilan, ya, kebohongan-kebohongan diungkap, dan takwil orang-orang jahil, yaitu penafsiran-penafsiran yang salah. Nah, hadis ini sanadnya ada perbedaan pendapat antara
sahih dan tidak sahih. Namun yang jelas dan yang pasti hadis ini maknanya adalah benar. Ini tugas orang-orang yang berilmu. Ini tugas orang-orang yang berilmu. Ada orang-orang yang baik, orang-orang berilmu, maka mereka itu membela agama. Ada orang-orang yang melampaui batas berlebih-lebihan, itu diluruskan. Ada orang-orang yang membuat kedustaan-kedustaan, itu juga diluruskan. Ada orang yang menyelewengkan, itu juga diluruskan. Dan semua itu yang bisa adalah orang yang belajar, yang punya ilmu. Itulah yang menjadikan kedudukan ilmu sangat besar sekali. Membela agama, membela syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya lagi dibawakan hadis yashfa'u yaumal qiyamati thalatha al-anbiya thumma al-ulama thumma asy-syuhada. Ada 3 orang yang akan memberi syafaat pada hari kiamat, yang memberi pertolongan pada hari kiamat, yaitu yang nomor 1 para nabi, nomor 2 para ulama, nomor 3 baru orang-orang yang mati syahid. Ini menunjukkan kedudukan ulama yang sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan al-ulama yaumal qiyamah ala manabir min nur. Para ulama yaitu orang-orang yang berilmu pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Artinya mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali. Jadi mimbar dari cahaya artinya kedudukannya sangat tinggi sekali. Kemudian hadis yang berikutnya lagi dibawakan di situ, yaitu Qadhi Husain bin Muhammad rahimahullah ta'ala menukil di awal ta'liqahnya bahwa diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'ah ayyama hayatih." Barang siapa mencintai ilmu dan ulama, maka tidak ditulis baginya kesalahan sepanjang hidupnya. Jadi orang yang cinta ilmu, cinta ulama, maka seakan-akan seperti orang tidak punya dosa. Namun hadis-hadis ini ibu-ibu nanti kita terangkan ya, kita bahas dulu sampai tuntas saja, nanti kita terangkan bersama-sama. Kemudian hadis yang setelahnya, dia berkata, diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man akrama 'aliman faka'annama akrama sab'ina nabiyyan, wa man akrama muta'alliman faka'annama akrama sab'ina syahidan." Barang siapa memuliakan seorang ulama, maka seolah-olah dia telah memuliakan 70 orang nabi. Dan barang siapa memuliakan seorang penuntut ilmu, maka seolah-olah dia memuliakan 70 orang yang mati syahid. Yang lalu kalau ibu-ibu masuk, masih ingat gak? Yang masuk pertemuan lalu berapa orang? Yang hari ini hadir. Ya, karena ini tersambung ya, ini sambungan yang kemarin. Kalau ibu-ibu yang masuk pada pertemuan yang lalu sudah diterangkan bahwasanya di dalam buku ini memang ada hadis-hadis yang tidak sahih. Bukan hanya tidak sahih, bahkan sampai ke tingkatan maudhu, hadis palsu. Ya. Namun itu penulisnya tidak tercela. Yang lalu saya nukilkan dari seorang ulama kontemporer yang sangat terkenal, dan beliau juga ngajar di Masjid Nabawi, ulama yang lagi viral, Syekh Saleh Al-Utsaimin.
Syekh Saleh Al-Utsaimin. Ya, beliau punya majelis di Masjid Nabawi. Dan beliau punya buku-buku banyak, rekaman-rekaman banyak baik di YouTube dan punya beberapa channel. Termasuk buku ini beliau mensyarah buku ini. Jadi beliau punya syarah buku ini, penjelasan buku ini. Ada videonya, ada suaranya, dan kemudian ada yang menuliskan. Jadi suaranya beliau dituliskan jadi buku. Bisa di-download 656 halaman. Ya. Yang mana beliau ketika menjelaskan hadis-hadis seperti ini di dalam kitab ini perhatikan ibu-ibu, penting ini ibu-ibu. Beliau ulama, beliau punya adab dan beliau beradab kepada sesama ulama. Beliau sama sekali tidak menghujat yang menulis buku ini, nggak dihujat. Cuman beliau bilang apa? Beliau bilang memang di sini kurang bagus kalau dibawakan hadis-hadis yang sampai ke tingkatan palsu, dan itu harus dijelaskan, Namun si penulis tidak bisa dicela. Kenapa tidak bisa dicela? Ini sudah kebiasaan para ulama semenjak dahulu kala. Tidak ada satu kitab ulama pun melainkan seperti ini, ulama-ulama zaman dulu. Nah, kenapa tidak dicela? Karena beliau sudah membawakan ayat Al-Quran dulu nomor 1. Dan beliau sudah membawakan hadits-hadits yang sahih dulu. Baru kemudian beliau bawakan hadits yang tidak sahih, namun maknanya masih bisa diterima. Ya. Penjelasan yang lalu, dan ini pun juga beliau jelaskan seperti itu. Jadi ini sudah biasa di kalangan semua ulama. Tidak ada seorang ulama penulis kitab ulama-ulama zaman dulu melainkan pasti di dalamnya ada hadis-hadis seperti ini. Dan mereka tidak tercela karena mereka sudah membawakan ayat Al-Quran, mereka sudah membawakan hadis yang sahih. Yang tercela itu adalah orang yang hanya membawakan hadis yang tidak sahih saja. Kemudian di sini yang tadi kan disebut bahwasannya orang yang cinta ilmu, cinta ulama, maka seakan-akan tidak punya dosa gitu kan? Nah, itu riwayatnya nggak sahih. Namun maknanya itu adalah keutamaan mencintai ilmu, keutamaan mencintai ulama. Kemudian yang baru saja kita bahas, orang yang cinta kepada ulama seakan-akan memuliakan 70 Nabi, memuliakan orang belajar seakan-akan memuliakan 70 orang mati syahid. Itu juga riwayatnya tidak sahih. Tidak sahih ya. Karena angka-angka seperti itu perlu wahyu yang sahih. Bahkan beliau lebih cenderung menjelaskan itu riwayatnya malah masuk ke dalam maudhu palsu. Jadi maksud penulis membawakan hadis-hadis ini betapa utamanya orang yang punya ilmu dan betapa utamanya orang yang belajar ilmu agama untuk memberikan motivasi. Kemudian beliau bersabda, "Man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin, wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu." Barang siapa salat di belakang seorang ulama, maka seolah-olah dia salat di belakang seorang nabi, dan barang siapa salat di belakang seorang nabi, maka dia akan diampuni. Ini juga riwayat yang tidak sahih. Namun masih dalam keutamaan salat di belakangnya ulama. Ya, tentu fadilahnya besar. Kemudian berikutnya lagi dibawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azzama al-'alima fa inna ma yu'azzimu Allah ta'ala, wa man tahawana bil 'alimi fa inna ma dzalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih." Barang siapa memuliakan orang yang berilmu, maka sesungguhnya dia memuliakan Allah. Dan barang siapa meremehkan orang berilmu, maka hal itu berarti meremehkan Allah dan
Rasulnya. Jadi maksudnya di sini bukan fisiknya orang itu, ibu-ibu. Kalau ada ulama, ibu muliakan. Yang dimuliakan apanya berarti? Ilmunya. Itu ilmunya dari Nabi. Berarti Anda memuliakan Nabi. Baik, itu hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan wa kullu hadhil ahadits maudhu'ah la tasihhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis itu kebanyakan adalah hadis palsu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak sahih. Ya, namun kata beliau wal iktifaq bis sahih aula, mestinya cukup dengan yang sahih saja. Lalu beliau sebutkan kata-kata yang sangat indah, walakinnal alima la yu'abu illa idza akhla kitabahu minas sahih wa ikhtasara ala ma yasih. Seorang ulama kalau menulis buku kayak gini, ya, itu tidak dicela, enggak tercela. Karena apa? Karena di dalamnya ada hadis yang sahih. Adapun kalau yang tercela adalah hadisnya enggak ada yang sahih, semuanya sak kitabnya, itu baru tercela. Ya. Dan tidak ada seorang ulama pun pemimpin ahlus sunnah wal jamaah semenjak dahulu kala pasti di kitabnya ada hadis-hadis yang tidak sahih juga. Kalau kita cela semuanya, habislah semua ulama. Baik, itu penting sekali, nasihat yang sangat bagus. Kemudian di sini ada sebagian athar, itu riwayat-riwayat dari salafus saleh tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Ini tujuannya adalah memberikan motivasi supaya kita semangat belajar, mencari ilmu, semangat menghadiri majelis ahli. Yang pertama-tama riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinu wa yafrah idza nusiba ilayhi wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Cukuplah ilmu sebagai kemuliaan, di mana siapa yang tidak menguasainya mengakuinya, dan berbahagia manakala ia dinisbatkan kepadanya. Cukuplah kebodohan sebagai celaan, di mana orang yang bodoh berlepas diri darinya. Paham tak ibu? Kurang paham ya? Nah, itulah pentingnya penjelasan. Nah, kalau dibaca terjemahannya aja, saya yakin banyak yang tidak paham. Jadi keutamaan ilmu itu gampangnya gini loh ibu-ibu. Ilmu itu sesuatu yang mulia. Kenapa? Orang yang tidak punya ilmu saja merasa senang kalau dibilang punya ilmu, dan dia merasa bangga kalau dia dibilang punya ilmu, padahal dia tidak punya ilmu. Tapi sebaliknya, kebodohan itu adalah jelek, buruk, dan tercela. Buktinya apa? Tidak ada orang mau dibilang bodoh. Jadi maksudnya itu. Jadi cukuplah kemuliaan ilmu itu. Setiap orang ingin disebut sebagai orang berilmu dan merasa senang kalau dibilang orang berilmu, walaupun dia tidak punya ilmu. Tapi cukuplah kebodohan itu sebagai sesuatu yang tercela, yang jelek, karena tidak ada orang yang mau dibilang sebagai orang yang bodoh. Kemudian sebagian as-salaf yang lainnya berkata, ya di situ disebutkan sebagian salaf yang lainnya berkata, menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, namanya Abdul Hasan bin Kanjab. Abdul Hasan bin Kanjab, yaitu dia bilang khairul mawahibi al-aql wa syarrul masaibi al-jahl. Sebaik-baik anugerah adalah akal dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Sebaik-baik pemberian dari Allah adalah apa? Akal.
S1, S2, S3. Apakah berarti dia orang berakal? Apakah berarti dia orang pintar? Iya. Jawabannya apa? Belum tentu. Gelar itu hanya tanda bahwa dia pernah bersekolah. Jadi gelar itu hanya tanda. Ibu kalau sekolah ya dapat gelar, keluarkan uang, ikuti apa katanya guru, itu dapat gelar. Jadi gelar itu bukan tanda dia orang pintar. Gelar itu bukan tanda dia pernah berpikir. Ya, kalau berpikir itu lain lagi. Jadi berpikir itu bukan menerima begitu saja. Berpikir itu adalah apa? Kritis. Dia bisa bertanya, kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Kenapa tidak begini? Seperti itu. Selama tidak menentang ayat-ayat Allah, tidak menentang wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau belajar kan enggak, belajar di sekolah itu ikut kurikulum. Apa jarene kurikulum melok ya wis lulus oleh gelar. Walaupun kamu enggak pakai berpikir. Ya, jadi berpikir itu penting ibu-ibu. Orang Islam itu harus mikir. Terlalu banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang memuji orang-orang yang berpikir, ulul albab, ulul absar, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, liqaumin yatafakkarun. Semua mengajak kita apa? Berpikir, mikir. Penting. Nah, musibah kita sekarang ini, terutama musibahnya orang-orang beragama adalah tidak mau mikir. Apa jadi ini? Ya repot akhirnya. Saya mau memberi gambaran ibu-ibu. Gambaran mudah-mudahan ibu bisa menangkap maksud saya tentang pentingnya berpikir. Ya. Dan ilmu itu adalah belajar, dan ilmu itu bukan penggiringan opini. Ibu jangan ikut opini. Kalau ibu beragama ikut medsos, berarti ibu ikut opini. Ya. Beragama dari YouTube, beragama dari Google, dan seterusnya, berarti ibu nggak punya ilmu. Ibu hanya ikut opini. Dan ini opini akan berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Karena ustadz yang viral itu juga berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Hari ini ustadz ini viral, ibu ikut ustadz ini. 10 tahun lagi ganti, pendapatnya ganti. Bingung enggak ibu-ibu? Iya, berarti ibu nggak punya ilmu, ibu ikut opini. Kalau ilmu itu ngaji, benar-benar ngaji, paham. Oh ini masalah gini, ini begini. Oh ini begini karena begini. Itu namanya ngaji. Satu contoh saja, saya mencoba membuka pemikirannya ibu-ibu. Ibu-ibu pernah dengar ada yang mengatakan hukum musik itu adalah haram 4 madhab titik. Pernah dengar? Hukum musik adalah haram 4 madhab titik. Lalu dibuatlah poster-poster. Hukum musik haram 4 madhab titik. Ya, baik. Orang yang ngomong itu, mereka mengatakan tai kucing itu suci dan najis. Kalau ibu pernah dengar, alhamdulillah. Kalau nggak pernah dengar, saya beritahu. Ini untuk membuka wawasannya ibu. Akal, dipakai akalnya. Orang yang ngomong itu, dia bilang tai kucing itu suci dan najis. Ya. Itu sempat viral. Tapi saya nggak nyebut orangnya, dan tujuan saya bukan orangnya itu. Saya nggak tujuan orangnya, saya nggak bertujuan membunuh karakter orang. Cuman saya ngajak ibu mikir. Ibu jangan mau diakali dalam beragama. Jangan mau dibawa oleh opini. Ya. Yang mengatakan itu, yang mengatakan musik itu haram 4 madhab nggak ada khilafiyah. Dia bilang tai kucing itu suci nggak najis. Padahal tai kucing itu najis 4 madhab nggak ada khilafiyah. Ini cara berpikir model apa jenenge ibu-ibu? Ini cara berpikir model apa? Tak tulis no, kayak tambah jelas ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu jangan mau diakali. Kita diadu domba terus, dibodohi tok. Kasihan. Agama ini pinter, agama ini cerdas. Ya. Saya dulu karena gitu, saya dulu ibu-ibu. Saya dulu mendoktrin orang, saya dulu.
Dan sekarang saya merasa berdosa. Saya sekarang merasa harus menyadarkan orang, ya, bukan mendoktrin orang lagi. Baik. Jadi yang pertama, musik haram 4 madhab, tidak ada khilafiyah. Wis ngotot pokoknya wis. Sing ora gak haram di goblok-goblokno kabeh, gak ngerti kabeh, sing ngerti dek itu. Ya, fakta ya, ternyata. Padahal musik itu masih ada beda pendapat di kalangan ulama. Tidak sedikit ulama yang membedakan antara musik yang berdampak positif dan musik yang berdampak negatif. Kalau yang berdampak negatif identik dengan khamar, identik dengan zina, identik dengan penyimpangan haram. Tapi kalau musik yang justru berdampak positif, membuat orang tambah cinta Allah, semangat berjihad, cinta Rasul dan seterusnya, lalu banyak ulama yang membolehkan. Bahkan 4 madhab pun membolehkan. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Berarti di kalangan madhab masih ada apa? Beda pendapat. Tapi dia ngotot, wes pokoknya musik haram 4 madhab titik. Selesai gitu kan? Anehnya, tai kucing menurut dia suci, tidak najis. Padahal 4 madhab kalau khilafiyah ibu-ibu, tai kucing itu adalah najis. Jadi cara berpikir model apa sih ada ini? Ini namanya dia ngajak kita pakai hawa nafsu agama sakarpe dewe. Boleh 4 madhab tai kucing suci kawan ibu-ibu. Ini namanya agama sakarpe dewe hari ini. Dan ibu-ibu ya kali kabeh beragama. Diajak saling bermusuhan, saling benci. Padahal masalah sederhana saja. Masalahnya itu Anda ngomong saja musik itu ada beda pendapat, ada yang gini, ada yang gini. Saya cenderung pendapat yang haram. Oh enggak, tai kucing itu ada yang berpendapat gini. Saya cenderung yang suci. Ya mau enggak mari udah loh, ngambil. Ini enggak. Jadi orang digiring sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan nafsunya. Itulah khairul mawahib al-akal. Anugerah yang paling besar adalah apa? Akal. Ya, ibu-ibu jangan mau kalah dengan cak lontong. Mikir. Itu loh ibu-ibu. Saya dulu kayak gitu ibu-ibu, makanya gak kaget. Saya sudah tahu rahasianya semuanya jeroane ro kabeh. Kunci-kunci ini rumus-rumusnya sekaki ro kabeh. Ya, karena saya dulu gitu masalahnya gitu. Intinya apa sih? Pikiran dibuat tumpul, gak oleh mikir. Jadi ibaratnya otak kita itu masih orisinil, otaknya masih utuh. Kenapa otaknya utuh? Kalau digawe, jadi otaknya masih orisinil. Jadi aku cari melok-melok. Agama bukan gitu, agama itu mikir. Agama itu semakin belajar, wawasan semakin luas, semakin dalam. Ya seperti itu. Dan itulah yang kami inginkan. Baik, mudah-mudahan jelas.
Kemudian kita lanjut lagi. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala berkata, al-ulama fil ardi mithlun nujumi fis sama' idza badat linnas ihtadaw biha wa idza khafiyat alaihim fahayyaru. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala berkata, ibu-ibu kenal Abu Muslim Al-Khawlani? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar ceritanya? Belum pernah? Mungkin pernah tapi ibu lupa, karena saya pernah menjelaskan. Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang tabi'in yang berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemudian dia ditangkap oleh penguasa yang zalim dan dia dibakar. Dan ternyata tidak terbakar. Dia pembunuh. Ya, Abu Muslim Al-Khawlani. Sehingga sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bertemu dengan Abu Muslim Al-Khawlani, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi arani qabla an yumitani biman fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim alaihissalam. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan aku sebelum mewafatkan aku dengan orang yang pernah dilakukan kepadanya seperti dilakukan kepada Nabi Ibrahim. Dia enggak ngomong. Abu Muslim Al-Khawlani seorang tabi'in, dan Abu Muslim Al-Khawlani ini zikir terus ibu-ibu. Jadi mulutnya ini pamat-pamat terus. Zikir tak apa-apa. Sampai pernah suatu ketika kan dia mulutnya pamat-pamat terus. Itu ada orang bilang, majnunun gua. Ini gila ya. Biar korek stres saya. Mulutnya pamat-pamat terus. Abu Muslim dengar dibilang gitu ibu-ibu. Lalu dia bilang, la ya akhi, hadza dawaul junun. Tidak wahai saudaraku, saya tidak gila. Justru ini obatnya gila. Ini obatnya stres ini. Ya. Jadi beliau mengatakan ulama seperti apa? Seperti apa tadi? Dibukunya tadi seperti bintang. Kalau muncul maka memberikan penerangan. Kalau tersembunyi maka manusia menjadi kebingungan. Nah, ini penjelasan ini ada dijelaskan secara bagus oleh Ibnul Qayyim dan juga oleh muridnya Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab. Persamaan antara ulama dengan bintang itu ada 3. Yang pertama, ulama itu adalah hiasan di muka bumi, sebagaimana bintang-bintang hiasan di langit. Ya, bumi ono ulama itu kata api. Ulama itu. Yang kedua, ulama itu adalah supaya orang mendapatkan petunjuk, sebagaimana bintang-bintang juga supaya orang mendapatkan petunjuk. Jadi nelayan itu kadang berpetunjuk dengan apa? Bintang. Ono ketul, ono ngalor, atau orang di padang pasir. Ya. Kemudian yang ketiga, ulama itu untuk membantah yang batil, melempari yang batil, orang-orang penyebar kebatilan. Sebagaimana juga bintang-bintang untuk melempari setan-setan. Jadi itu bentuk persamaan antara ulama dengan bintang. Baik, kita lanjut lagi. Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in ya. Dia ini adalah merupakan sahabat setia daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, laisa syai'un a'azza minal ilmi, al-muluku hukam 'alan nas wal ulama'u hukam 'alal muluk. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Para raja adalah penguasa manusia dan para ulama adalah penguasa para raja. Subhanallah, betapa mulianya ilmu ibu-ibu. Ya, di situ dikatakan para ulama menguasai siapa? Para raja menguasai
menguasai manusianya. Raja itu ngatur negara, ya, ngatur menungso, hukum ini taati, lendak mau dihukum, itu raja. Nah kalau ulama ngatur siapa? Ulama ngatur raja. Lah rojo itu tekonan ulama, minta pendapatnya ulama, musyawarah dengan ulama. Bapak ibu-ibu kalau ada kesempatan dibaca biografinya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Saya dulu di awal-awal khutbah sekitar 30 tahun yang lalu, ya, itu saya nulis biografi Atha bin Abi Rabah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, catatan-catatan saya yang lama ibu-ibu masih tersimpan rapi. Dan saya ingin saya sebarkan sedikit-sedikit untuk berbagi faedah. Termasuk tentang Atha bin Abi Rabah saya punya tulisan. Dan termasuk bahan khutbah saya dulu sekitar 30 tahun yang lalu. Atha bin Abi Rabah adalah seorang budak. Fisiknya jeleknya bukan main fisiknya, hitam legam dan yang lain-lainnya, ya. Tapi dia rajin mencari ilmu. Sampai akhirnya dia pun diberi kebebasan oleh majikannya untuk mencari ilmu, sampai dia jadi ulama. Sampai khalifah-khalifah yang hidup saat itu datang kepada Atha untuk tanya kepada Atha. Subhanallah. Jadi berkat ilmu seorang budak bisa naik ke tingkatannya siapa? Raja. Raja pun, penguasa pun datang ke dia. Semua itu karena apa? Ilmu. Tapi ada tapinya ibu-ibu, kalau belajar niatnya jangan gitu. Itu maksudnya adalah otomatis, ya. Jadi ketika belajar niatnya lillahi. Setelah kamu dapat ilmu dan orang tahu dan orang benar-benar paham ilmumu, orang akan datang kepada kamu dengan sendirinya. Jadi bukan tujuannya aku tak belajar wis mau jadi pejabat-pejabat ngomong kabeh. Itu namanya tidak ikhlas. Berarti ada babnya sendiri, ancaman orang mencari ilmu yang tidak ikhlas. Ancaman orang mencari ilmu hanya untuk mencari dunia. Baik, kemudian berikutnya lagi di situ ada ungkapan dari Wahab rahimahullah taala, ya tasya'abu minal ilmi asyaraf wa in kana sahibuhu daniyya wal 'izz wa in kana mahina wal kur wa in kana qasiyya wal ghina wa in kana faqira wal mahaba wa in kana wadhi'a. Masya Allah, ya. Ilmu itu melahirkan nomor satu kemuliaan, sekalipun pemiliknya orang yang rendah. Jadi dia mungkin orang rendah, mungkin bapaknya bukan orang yang terpandang, bukan tokoh masyarakat, mungkin barangkali bapaknya kerjanya tukang beca, ya. Tapi anaknya punya ilmu, jadi apa anaknya? Mulia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, melahirkan kehormatan sekalipun pemiliknya adalah orang yang dianggap sebagai hina, dari keluarga hina. Kedekatan sekalipun pemiliknya adalah jauh, artinya dia didekatkan kepada orang-orang penting, dia didekatkan kepada raja, dia didekatkan kepada hal-hal yang tinggi, walaupun mestinya dia jauh, nggak layak dapat itu semuanya. Kecukupan sekalipun pemiliknya adalah orang yang fakir. Jadi orang kalau punya ilmu, ojo wedi melarat, duit ilmu. Ilmu itu adalah merupakan kekayaan dan kewibawaan sekalipun pemiliknya adalah orang yang remeh. Ya, baik. Kemudian kita lanjut lagi dari sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahtha anhu jihad wa badlahu qurbah wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Ini memberi semangat kepada ibu-ibu, ya. Jadi ibu-ibu datang dari rumah ke sini gak rugi ibu-ibu. Ya, gak rugi. Belajar
belajarlah ilmu karena mempelajarinya adalah kebaikan. Berarti kita sekarang sedang berada dalam kebaikan. Menuntutnya adalah ibadah. Berarti ibu sekarang sedang apa? Dan ibadah. Mulai toko oma, katakanlah perjalanan dari rumah setengah jam. Di sini ngaji 1 jam setengah. Pulang ke rumah setengah jam. Total berapa? 2,5 jam. Berarti ibu beribadah 2,5 jam. Ya, luar biasa. Mengulang-ulangnya adalah tasbih, yaitu berzikir. Mengkajinya adalah jihad. Memberikan ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah. Dan mengajarkannya kepada siapa yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Jadi tidak ada ruginya. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala berkata, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Ulama yang mengajar disebut sebagai orang besar di kerajaan langit. Jadi ibu kalau punya ilmu, ngajar ilmu, itu di langit ibu terkenal. Jadi orang besar itu, jenderal, ya, di langit sana. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala berkata, arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah perantara antara Allah dengan hamba-hambanya, dan mereka adalah para nabi dan ulama. Jadi orang yang paling agung kedudukannya siapa? Orang yang menjadi perantara antara Allah dengan dia. Siapa dia itu? Nabi. Nabi tidak ada, berarti siapa? Ulama. Jadi manusia kenal Allah karena ulama. Dan ulama adalah pewaris para nabi. Masya Allah, luar biasa. Karena itu ibu-ibu, kalau ada orang tanya kepada saya, Ustaz dakwah itu apa sih Ustaz? Ustaz dakwah kemana-mana, mulai subuh, pagi, siang, sore, malam, penting dakwah, keliling dunia dakwah. Apa tujuannya Ustaz? Tujuan dakwah saya sederhana saja, tidak repot-repot. Saya berdakwah ini hanya mengajak manusia untuk kenal Allah, yang mana kemudian manusia menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, dan kemudian manusia itu ya selamat bahagia di dunia dan akhirat. Saya ibadah gak muluk-muluk ibu-ibu. Ustaz dakwah tujuannya apa? Aku dakwah tujuanku ngejak menungso kenal karo Gusti Allah, dadi hambae Gusti Allah yang sebenarnya, dan mereka hidupnya bahagia, hidupnya selamat dunia akhirat. Gak usah muluk-muluk. Untuk masyarakat kebanyakan gak perlu ilmu akeh-akeh ibu. Masyarakat jika ilmu akeh-akeh tambah rusak kabeh. Ya ini fakta, realita nyata. Ilmu yang banyak itu untuk orang-orang tertentu yang memang niat ngaji, dan tugas mereka adalah menjaga agama. Tapi kalau masyarakat pada umumnya lek dikai ilmu akeh tambah rusak biasanya. Tambah pinter, tambah gak karu-karuan. Betul apa enggak? Iya. Iya, karena kebanyakan orang itu gagal paham. Pinter gak tambah tunduk, pinter tambah sombong, tambah ngelunjak, akalnya tambah welek, adabnya tambah elek. Sehingga kesimpulan saya dalam berdakwah ibu-ibu, sing penting menungso ini kenal Allah, sing penting menungso dadi hambai Allah sing bener, sing penting menungso iki bahagia selamat dunia akhirat. Tak apa ngono cok ae. Ora usah repot-repot. Ya, tuliskan ya. Tujuan dakwah. Ini harus dihapus ini. Sudah dihapus bahaya ini. Karena datang baca tai kucing nanti repot.
untuk tujuan dakwah. Monggo mau difoto boleh, dibuat status untuk berbagi. Ini kesimpulan dakwah saya selama dakwah mulai semenjak dahulu. Kesimpulannya adalah dakwah gak usah muluk-muluk. Yang penting menungso kenal Allah, jadi hambane Allah. Yang penting menungso hidupnya bahagia dan selamat dunia akhirat. Wis mari cukup, tak usah macam-macam. Baik, kita lanjut dulu. Ya, kita tuntaskan dulu ini ya. Ya, nanti berikutnya kita bisa melanjutkan tema yang baru lagi. Kemudian Sufyan rahimahullah taala berkata, di situ ada kata-kata Sufyan rahimahullah taala. Dia berkata, ya, Sufyan rahimahullah taala, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdal min an-nubuwah wa ma ba'da an-nubuwah syai'un afdal min al-ilmi wal fiqhi. Faqila amman hadha? Qala 'anil fuqaha'i kullihim. Manusia tidak diberi sesuatu di dunia yang lebih utama daripada kenabian. Jadi paling utama di dunia ini adalah kenabian. Itu Sufyan bin Uyainah ya, Sufyan bin Uyainah. Karena Sufyan salafus saleh itu ada dua, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Itu Sufyan bin Uyainah. Seperti yang sebelumnya. Jadi yang paling utama pemberian di dunia ini adalah kenabian. Dan sesudah kenabian tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada ilmu dan pemahaman dalam agama. Ditanyakan kepada beliau, dari siapa ini berasal? Dia menjawab, ini adalah dari para fuqaha semuanya. Jadi tidak ada khilafiyah bahwa orang paling afdal setelah Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berilmu. Ya, sudah cukup bagi kita. Al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan ibu-ibu ngaji ini tujuannya adalah untuk supaya punya ilmu. Baik. Kemudian berikutnya lagi, Sahal berkata, Sahal At-Tustari. Ya, kalau ada kata-kata Sahal, maksudnya adalah Sahal At-Tustari, ulama yang sangat terkenal. Man arada an-nadhara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama fa'rifu lahum dzalik. Barang siapa ingin memandang majelis-majelis para nabi, maka silakan melihat majelis-majelis para ulama. Akuilah hal itu untuk mereka. Jadi sekarang kita cari nabi tidak ada, maka sekarang kita hanya bisa mencari ulama, berada di majelisnya ulama. Jika kami ketika di Madinah, di Mekah, kami selalu mencari majelis-majelis ulama. Kami menikmati majelis-majelis ulama. Baik, kita lanjut dulu. Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, illam yakunil fuqaha'u al-alimun awliya Allah falaysa lillahi wali. Jika para fuqaha yang mengamalkan ilmunya bukan wali-wali Allah bagi Allah, maka Allah tidak mempunyai wali. Kita sering bicara wali, pulang wali gitu kan. Kata Imam Syafi'i siapa? Wali itu adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Wali. Kalau ulama yang mengatakan yang mempunyai ilmu, yang mengamalkan ilmu dikatakan bukan wali, berarti Allah tidak punya wali. Jadi kalau ibu ingin ketemu wali, cari ulama yang mengamalkan ilmunya. Dialah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada riwayat lagi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, majlisu fiqhin khairun min ibadah sittina sanah. Majelis fikih lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Namun dikatakan di situ
Ini riwayatnya tidak sahih. Riwayatnya nggak sahih ya. Jadi majelis fikih itu majelis yang bagus, tapi kalau ada pakai angka lebih baik dari ibadah 60 tahun, itu harus ada riwayatnya yang sahih. Ya. Ini riwayatnya setelah diteliti tidak sahih. Walaupun majelis fikih itu majelis yang sangat bagus. Cuman kalau kita mau ngasih angka kayak gini, itu harus ada wahyu yang jelas. Kemudian berikutnya lagi, yaitu dari Az-Zuhri, dari Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam Asy-Syafi'i. Laisa ba'dal faraidi afdal min talabil ilmi. Sesudah kewajiban agama, tidak ada yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Ini yang kemarin sempat saya singgung, dan ini tidak ada beda pendapat di kalangan ulama. Jadi ibu sekarang di majelis ilmu, yang perjalanan pulang pergi total semuanya 2,5 jam, ya. Lalu ada temannya ibu tidak mau ke majelis ilmu, temannya ibu di rumah, sudah saya di rumah saja, saya mau baca Al-Quran. Lalu dia baca Al-Quran 2,5 jam, dapat katakanlah 5 juz, setengah jam 1 juz, 2,5 jam berarti 5 juz. Ya, konco ibu oleh 5 juz, ibu gak oleh belas, tapi ibu di majelis ilmu ngaji seperti ini. Yang afdal siapa? Yang afdal tidak ada beda pendapat di kalangan ulama, tidak ada khilafiyah. Yang afdal ibu, tidak ada khilafiyah, tidak ada beda pendapat. Misalnya temannya ibu tadi, sudah saya tak sholat saja di rumah 2 rakaat, lalu dia sholat 2 dapat 100 rakaat. Sama ibu afdalan siapa? Afdalan ibu. Tidak ada khilafiyah ini bu, tidak ada khilafiyah. Nanti ada keterangannya. Kenapa? Orang alim, ulama, orang berilmu lebih afdal daripada orang yang ahli ibadah. Nanti ada keterangannya di itu. Ya, biar kita tunggu aja keterangannya. Saya baca dulu biar tuntas, nanti ada keterangannya di situ. Baik. Kemudian Az-Zuhri rahimahullah taala mengatakan, "Ma'ubidallah bimithlil fiqhi." Allah tidak disembah dengan sesuatu seperti fikih. Maksudnya beribadah kepada Allah yang paling baik itu ada 2 macam. Maksudnya ini. Macam yang pertama adalah beribadah kepada Allah yang paling baik. Yang paling baik adalah menuntut ilmu. Itu makna yang pertama. Jadi beribadah kepada Allah yang terbaik adalah mencari ilmu. Yang kedua, beribadah kepada Allah yang terbaik itu adalah beribadah atas dasar ilmu. Jadi ibadah bukan sekedar ibadah, tapi ibadah atas dasar ilmu. Itu semuanya harus belajar. Baik, kemudian riwayat yang terakhir dari sahabat Abu Dzar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, keduanya berkata, "Babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'ah tatawwu'an, wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'a rak'ah tatawwu'an." Satu bab dari ilmu yang kami pelajari lebih kami sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan satu bab ilmu yang kami ajarkan lalu diamalkan atau tidak diamalkan lebih baik atau lebih disukai, lebih kami sukai daripada 100 rakaat sholat sunnah. Namun ini juga disebutkan riwayatnya tidak sahih ya. Karena angka-angka ini harus ada riwayat yang sahih, yang jelas dan yang pasti. Ilmu itu utamaannya sangat besar dan sangat banyak sekali. Baik, sekarang kesimpulannya. Nanti kita masuk bab baru. Ini kesimpulannya ibu-ibu. Ya. Alasan lebih utamanya menyibukkan diri dengan ilmu dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Dari apa yang telah kami paparkan, jelaslah bagi kita bahwa menyibukkan diri dengan ilmu karena Allah lebih utama daripada ibadah-ibadah jasmani yang sunnah berupa sholat, puasa, tasbih itu zikir ya,
doa dan yang lainnya. Ya, kenapa? Hal itu karena faedah ilmu berlaku untuk pemiliknya dan orang lain. Ini nomor satu ibu-ibu ya. Ini nomor satu. Kenapa tadi ibu di majelis ini lebih utama dari temannya ibu yang di rumah, yang sholat dan ngaji tadi. Ini yang nomor satu. Karena faedah ilmu berlaku untuk pemiliknya dan orang lain, sedangkan ibadah jasmani yang sunnah hanya terbatas untuk pelakunya saja. Itu nomor satu. Jadi artinya orang yang ngaji di rumahnya tadi, yang sholat, manfaatnya untuk dia saja. Sementara ilmu manfaatnya bisa diberikan kepada orang lain. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua. Yang nomor dua, karena ilmu meluruskan ibadah-ibadah lainnya, maka ibadah-ibadah memerlukan ilmu. Bersandarkan kepada ilmu dan tidak sebaliknya. Jadi maksudnya dengan ilmu ini kita menjadi tahu yang sebelumnya tidak tahu, sehingga yang salah-salah bisa diluruskan dengan ilmu. Nah kalau ibadah kan enggak kan? Jadi dengan ibu belajar ini jadi tahu, oh saya benar ini enggak benar, oh saya benar ini. Tapi kalau dia tidak mau belajar, dia cuma sholat, puasa dan seterusnya, ya tetap tidak tahu selama-lamanya. Istilahnya ilmu menjadikan orang apa? Pintar. Ibadah ya tetap butuh, dalam belajar, dalam ngaji. Baik, kemudian yang nomor tiga, karena para ulama adalah para pewaris nabi-nabi, sedangkan ahli ibadah tidak demikian. Ya. Jadi ulama pewarisnya siapa? Nabi. Tidak ada riwayat ahli ibadah adalah pewaris nabi, tidak ada. Yang pewaris nabi itu adalah orang yang berilmu. Kemudian yang keempat, sedangkan ahli ibadah tidak demikian. Yang keempat, karena ketaatan kepada ulama adalah wajib atas orang-orang berkaitan dengan ilmunya. Yang keempat, taat kepada ulama itu harus hukumnya apa? Wajib. Bukan taat kepada ahli ibadah. Artinya ibu tanya kepada ulama, ulama bilang, oh iki haram, ojo dikerjakan. Oh iki halal, ojo kerjakan. Ini dalilnya. Maka kita harus bilang apa? Sami'na. Ahli ibadah enggak. Kita enggak wajib taat kepada ahli ibadah karena ibadahnya itu. Baik, kemudian yang kelima, karena buah ilmu tetap terjaga sesudah pemiliknya wafat, sedangkan ibadah-ibadah sunnah terputus dengan matinya pelakunya. Yang nomor 5. Jadi orang punya ilmu itu, ilmunya kekal selama-lamanya. Apalagi ilmunya diajarkan. Sehingga orang paling beruntung itu orang yang berkecimpung atau ikut serta dalam penyebaran ilmu. Ganjaran terus mengalir selama-lamanya. Kalau ibadah, kalau orangnya mati sudah selesai, tidak bisa ibadah lagi. Nah, kemudian yang keenam, karena tegaknya ilmu berarti tegaknya syariat dan terjaganya ajaran-ajaran agama. Karena kalau orang punya ilmu bisa jaga syariat, bisa jaga agama. Sementara kalau ahli ibadah tidak bisa. Baik, alhamdulillah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan kajian kita. Nah, nanti kita masuk bab yang sangat penting ibu-ibu, ya, tentang pentingnya ikhlas dalam mencari ilmu dan bahaya tidak ikhlas dalam mencari ilmu. Ini penting juga untuk para orang tua, para ayah bunda, ibu-ibu kalau menyekolahkan anaknya, ya di pondok atau yang lainnya. Biasanya
yang ada di benaknya ibu-ibu itu apa? Ibu-ibu kepingin anaknya ya apa? Soleh, soleh taat, pintar, apalagi? Itu berarti niat-niat yang mulia, niat-niat yang mulia. Tapi ada ibu di tempat lain, kan di sini tempat lain ini tidak ada. Itu kalau nyekolahkan anaknya mikirin duit toh. Ya anakku pinter, kerja, ya sugi, duwe omah sing apik, duwe motor ini. Ini bahaya, ini racun ibu-ibu. Ini orang tua menginjeksi anaknya dengan racun. Bahkan belajar Al-Quran pun orientasinya adalah materi duniawi. Anakku hafal Quran, CFO, itu hafal Quran, sugi itu. Quran kok sugi itu. Ya sekali. Insyaallah nanti itu kita bahas pada waktu berikutnya di hari Kamis ke-4 ya, insyaallah nanti tidak ada halangan. Wallahu a'lam. Itu dulu materi dari saya. Kalau ada mau ditanyakan, monggo silakan. Kalau ada air putih itu pucuk harum. Ya, untuk air putih aja. Monggo silakan ibu-ibu kalau ada yang bertanya nanti ya. Terima kasih. Monggo. Iya. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ini memang betul ya. Ada hadis yang mengatakan man rawa anni bi haditsin yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin atau fa huwa ahadul kadzibin ya. Barang siapa meriwayatkan dari aku hadis yang dicurigai sebagai hadis bohong, hadis palsu, tapi dia riwayatkan, maka dia adalah salah seorang yang berbohong atas namaku. Nah ini kok ada hadis tuh mau ya gitu loh. Apa tidak masuk di situ? Nah di sini memang kadang ada beda pendapat di kalangan ulama. Mungkin sebagian ulama bilang itu adalah hadis palsu, tapi yang lainnya bilang itu tidak sahih, tapi tidak sampai ke tingkatan palsu. Sehingga tidak sedikit di kalangan ulama yang mengatakan hadis dhaif itu boleh diriwayatkan dengan syarat ya. Ini pendapat kebanyakan ulama atau banyak dari ulama ahli hadis termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Hadis dhaif itu boleh diriwayatkan dengan syarat. Yang pertama, alla yakuna dhaifu syadidan, tidak dhaif sekali. Jadi ada namanya dhaif, ada namanya ya dhaifun jiddan gitu loh. Ini tidak sangat dhaif. Kemudian yang kedua, an yakuna fi fadhailil a'mal. Hadis itu berhubungan dengan keutamaan-keutamaan amal. Bukan hukum, bukan akidah, tapi untuk motivasi orang dalam beramal. Kemudian yang ketiga adalah an yakuna tahtal asl. Hadis itu tidak berdiri sendiri, tapi hadis itu ada riwayat-riwayat yang lain atau ada ayat yang semakna dengannya. Jadi hadis itu gak aneh, gak nyeleneh loh, tapi masih ada, asalnya masih ada itu loh. Ya, jadi masih ada pendukung yang lain. Kemudian yang keempat, alla na'taqida anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh meyakini bahwa Nabi yang mengatakannya. Jadi kita nggak boleh yakin Nabi mengatakan, karena masih tidak sahih. Sehingga ada ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Kapan hadis dikatakan sahih, kapan dikatakan hasan, kapan dikatakan dhaif,
apa dikatakan palsu dan seterusnya, ada ilmunya. Nah, kalau yang seperti ini kita berhusnudzon kepada sang penulis ini. Mungkin menurut beliau hadis itu tidak sampai ke tingkatan palsu. Mungkin menurut beliau. Karena ilmu zaman dulu dengan sekarang beda, Bu. Sekarang kan kita tinggal enak saja kan. Delok di aplikasi ini foto KP hasilnya. Kalau ulama dulu nggak seperti itu. Ulama dulu satu hadis saja perlu pergi dari Indonesia ke Malaysia. Oh, di Malaysia ono kok gue aja ya Malaysia sih. Hanya untuk dapat satu hadis. Jadi seperti itu. Adapun kalau kita sekarang kalau dapat hadis jangan terburu-buru di-share, diteliti dulu benar apa enggak. Mereka benar jangan di-share. Apalagi banyak di grup itu hadis yang ternyata hadis yang palsu. Karena sekarang ini kita mudah mencari. Bahkan ada aplikasi-aplikasi untuk pencarian. Demikian. Wallahu a'lam. Monggo silakan. Atau sebentar ya. Atau begini, Bu. Ada seorang ulama, Bu. Ulama ini meneliti hadis yang ada di Ihya Ulumuddin. Saya masih simpan ceramahnya beliau. Luar biasa, Bu. Kitab Ihya itu ya, ada yang mengatakan di dalamnya itu bunganya hadis palsu, sekian ribu hadis palsu. Akhirnya ulama ini, Bu, ya terjun secara khusus mengkaji hadis-hadis yang ada di kitab Ihya. Ternyata subhanallah banyak dia temukan hadis-hadis yang ternyata ada asalnya. Ya. Jadi mungkin ulama lain belum menemukan, nah dia sudah menemukan, gitu loh. Ulama lain belum menemukan dan sudah menemukan. Saya simpan, Bu. Insya Allah kalau saya cari nanti ketemu itu. Saya simpan videonya, luar biasa. Jadi memang beliau secara khusus ya, mengkaji hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah karena itu kalau memang kita belum tahu, lebih baik kita katakan saja kan, oh saya belum tahu, belum ketemu. Jika di catatan-catatan kaki itu biasanya yang lebih sopan itu mengatakan apa? Aku belum menemukan hadis ini. Jadi tidak keburu-buru mengatakan langsung palsu. Karena boleh jadi belum ketemu. Nanti kalau ketemu baru kita akan percaya. Ada saya simpan di sini. Cuma perlu nyari dulu. Monggo silakan. Kalau yang lainnya tafadhol. Monggo. Iya. Akal dan apa? Kecerdasan hati. Oh, itu Pak Ari Ginanjar. Ya, ESQ. Iya kan? ESQ, baik, Bu. Karena saya termasuk penggemarnya Pak Ari Ginanjar, Bu. Nanti saya akan carikan kalau ketemu. Buat saya penelitian. Kebetulan saya ini juga senang dengan ESQ, Bu, mulai dari dulu. Sama Pak Harto dulu. Sama di TV belum ada TV macam-macam, cuma TVRI. Karena dulu disiarkan di TVRI ESQ. Bagi saya itu sesuatu banget. Ini kok bagus ya cara menampilkannya. Sehingga saya beli buku-buku ESQ. Saya punya lengkap buku ESQ-nya, Bu. Kemudian juga saya beli panduan ESQ dan seterusnya. Yang kemudian mereka mengadakan apa? Di hotel-hotel itu ya, ESQ dan seterusnya. Oh, bagus itu. Bagus dan betul itu. Jadi kecerdasan jangan hanya akal, tapi juga kecerdasan emosional, kecerdasan hati, kecerdasan spiritual. Itu penting, betul itu. Itu betul sekali. Ya. Jadi betul sekali, Bu. Sekarang ini masalah dunia sekarang ini, Bu, termasuk masalah Indonesia. Banyak orang pintar akalnya,
tapi yang tidak pinter hatinya, tidak pinter akhlaknya, tidak pinter spiritualnya, hasilnya apa? Hasilnya merusak. Bapak kalau digabungkan antara akhlak, ilmu, adab, moral, budi pekerti, ya masya Allah bagus itu, itu bagus, ya itu bagus sekali Bu. Cuman Pak Ari Ginanjar saya tidak setuju satu, yang saya kritisi, terutama akhir-akhir ini, ya. Jadi seakan-akan kesan yang tampak sukses itu adalah kaya. Pokok orang sukses itu adalah harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, punya jabatan dan seterusnya. Itu saya tidak setuju. Sehingga beliau selalu motivasi orang menjadi orang apa? Orang kaya. Dan selalu dia bilang orang sukses itu hanya 5%. Jadilah Anda orang sukses itu. Orang sukses 5%. Terus kita disuruh rebutan jadi 5%. Akhirnya gak sukses, stres kabeh. Iya, stres kabeh akhirnya. Karena Bu, terus terang saja, saya ini dulu mulai masih SMP Bu, senang membaca buku-buku tentang sukses, buku-buku tentang pengembangan diri, kesuksesan, bagaimana berjiwa besar, bagaimana menjadi pemimpin. Itu bacaan saya Bu. Karena saya ada rangkuman-rangkumannya, catatan lama. Kapan-kapan saya share nanti. Catatan 30 tahun yang lalu, catatan 20 tahun yang lalu. Mungkin ibu-ibu sebagian belum lahir. Ya, orang catatan itu. Termasuk bukunya Gigi Squad, bagaimana berjiwa besar. Saya rangkum buku ini. Yang kemudian muncul buku-buku versi Islami, versinya Syekh Abdul Rahman Sa'di, versinya Syekh Al-Qarni, versinya Syekh Muhammad Al-Ghazali, versinya Syekh Muhammad Al-Uraifi dan yang lainnya. Terus saya punya koleksi semuanya. Tenang. Nah kemudian saya mikir, kira-kira berapa, kurang lebih 15 tahun yang lalu, saya mikir, ada apa saya cari sukses di dalam buku-buku itu? Bukankah di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan tentang kesuksesan dan orang-orang sukses? Akhirnya saya cari secara manual. Karena dulu belum ada aplikasi kayak sekarang. Saya cari manual melalui perantara buku Fathur Rahman dan buku Al-Mu'jam Al-Mufakraf di Al-Fadil Quran. Itu cara mencari ayat, ya pakai kata-kata kuncinya. Tapi nyarinya manual, boleh ini, untuk ini. Jadi bukan pakai Google. Akhirnya ketemu pecahan kata-kata falaha, tuflihun, muflihun, ya muflihin, qad aflaha, fauza, al-faizun, al-faizin, kemudian faqad faz, fauzan dan seterusnya. Lalu saya kumpulkan dan kemudian alhamdulillah sekarang sudah jadi buku. Saya beri judul buku Ayat-ayat Sukses. Diterbitkan oleh Proyu Media Yogyakarta, yang pemiliknya baru saja meninggal, yaitu Mas Fani Rahman rahimahullah ta'ala. Nah, tujuannya apa buku itu Bu? Tujuannya itu adalah sukses menurut Allah itu seperti apa sih? Ya. Jangan sampai kita ini hanya sukses menurut manusia. Kita dianggap orang sukses, merasa sukses. Tapi menurut Allah kita gagal gitu loh. Menurut Allah kamu gak sukses karena kamu masih belum sukses seperti yang Allah inginkan. Ya. Mending kita ikut apa kata Allah. Ini sukses menurut Allah, ya. Saya akan jadi seperti itu. Walaupun orang menganggap saya nggak sukses, dia anggap orang semuanya gagal, nggak masalah. Yang penting menurut Allah saya adalah sukses. Karena saya sudah seperti sukses yang Allah inginkan. Sukses yang sebenarnya, yang sejati, yang hakiki, yang abadi. Yaitu di kitab ayat-ayat sukses. Dan sekarang bukunya terhabis, saya turun nyetak lagi. Ya. Saya nyari, tidak ada. Saya nyari tidak ada. Dan itu bukan komersilan itu. Itu murni untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu penting Bu. Ya, jadi jangan sukses itu berarti kaya gini. Oh, akhirnya mungkin stres kabeh akhirnya ini. Wis melok pengen sugih, ikuti nasihatnya berusaha terus. Sampai kesel awak elektrik kabeh tetap melarang. Ya Bapak Ibu. Itu bukan itu.
kaya dan miskin itu takdirnya Allah. Anda percaya, Anda tidak percaya, itu fakta, itu realita, itu kenyataan. Kalau Allah menakdirkan Anda kaya, Anda jadi kaya. Kalau Allah menakdirkan Anda miskin, usaha model apapun ya tetap miskin. Itu fakta, realita, kenyataan ibu-ibu. Ya. Sehingga kalau orang diberi kaya, ibadahnya adalah ibadah syukur. Kalau ditakdirkan orang miskin, ibadahnya adalah sabar. Kita hanya berusaha, kita hanya berupaya, kita hanya berusaha, kita hanya berdoa. Hasilnya apa? Terserah Allah. Tidak bisa dipungkiri. Ono uang kerja luar biasa, kerja keras, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya, tetap melarat aja. Sekolah S3 mana sih melarat aja? Ini SD kalau lulus, sekolah biasa mungkin. Ya apa? Itu takdir. Tidak bisa dipungkiri itu ibu-ibu. Kita hanya berusaha, berupaya, berdoa. Hasilnya apa? Yang diterima. Kalau kaya, syukur. Kalau miskin, sabar. Memang inilah fakta. Ono wong sugih, ono wong miskin. Adanya orang kaya karena adanya orang miskin. Adanya orang miskin karena adanya orang kaya. Sugih kabeh, melarat kabeh, tidak mungkin. Ya. Jadi begitu. Jadi sukses itu jangan pernah berpikir materi duniawi. Allah ketika bicara sukses, Bu, sama sekali tidak nyinggung materi duniawi. Jadi paling gampang coba ibu buka surat Al-Baqarah 1-5. Apa kata Allah di sana? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Siapa sukses itu? Sukses itu adalah beriman. Sukses itu adalah sholat. Sukses itu adalah dermawan. Sukses itu adalah yakin. Loh, ibu cari di bukunya orang-orang kafir karena dan di bukunya orang kafir sukses itu sugih, kaya, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, punya jabatan, terkenal, tersohor, dan seterusnya. Sehingga akhirnya orang yang menulis buku sukses mati bunuh diri. Ya. Itu bukunya saya baca dan saya punya bukunya, namanya Dale Carnegie. Itu Dale Carnegie itu menulis buku-buku sukses. Dan bukunya diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa dunia, termasuk bahasa Arab, termasuk Syekh Abdurrahman Sa'di itu nulis buku sukses, itu dapat inspirasi dari Dale Carnegie. Syekh Muhammad Al-Ghazali nulis buku sukses, Jadid Hayatah, dapat inspirasi dari Dale Carnegie. Termasuk Syekh Ait Al-Qarni banyak nulis buku sukses, dapat inspirasi dari Dale Carnegie. Ternyata Dale Carnegie sendiri matinya bunuh diri. Karena apa? Sukses bohong-bohongan. Sukses itu di hati, dekat dengan Allah. Hidup tenang, hidup damai, hidup bahagia. Itu sukses. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya Bu, kecerdasan spiritual, kecerdasan akal, kecerdasan akhlak, kecerdasan adab, itu semuanya penting. Sehingga di pondok-pondok pesantren Bu, itu seorang murid yang ilmunya barokah di kemudian hari adalah murid yang akhlaknya bagus, yang adabnya bagus. Walaupun dulu ketika ngaji di pondok gak sepiro pintar. Iya, di pondok kabeh itu rahasia di pondok. Ya, karena dia berkhidmat kepada guru, dia baik sama guru, husnudzon sama guru, cinta sama guru, barokah ilmu. Tapi ada di pondok yang pinter-pinter luar biasa, juara siji kabeh, nilai 100 kabeh, tapi akhlaknya welek, adabnya buruk. Rata-rata mereka hidupnya gak sukses, apa namanya? Ilmunya gak bermanfaat. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, monggo silakan kalau ada yang lainnya, tafadhol. Monggo.
bulan masih belum boleh kunjungan karena faktor pandemi. Ya. Insya Allah kalau karena faktor pandemi, sekarang insya Allah sudah mau boleh. Sekarang sudah mulai boleh ya, sekolah juga sudah mulai tatap muka sekarang. Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi akan diperbolehkan. Ya mensupportnya itu ya harus dikuatkan. Pertama ibu jangan mikirin anaknya, harus dipikirin terus bu. Iya, kadang anaknya kerasan ibu yang kangen. Masalah itu masalah itu. Karena nanti perasaannya bapak perasaannya itu nyambung ke anak. Udah lepaskan bu, doakan saja. Ya saya doakan anak saya kerasan dijaga Allah, dilindungi Allah terus seperti itu bu. Karena kalau kita pikirin terus nyambung nanti bu. Nanti anaknya tidak kerasa minta pulang. Udah ibu doakan, ya Allah, mudah-mudahan anakku kau jaga, kau lindungi ya Allah. Mudah-mudahan aku merasa bahagia ya Allah. Gitu. Dan ibu nggak usah mikir. Jangan dipikir ya anaknya ibu. Kalau ibu memang sudah percaya dengan pondoknya, ya, datang tawakal kepada Allah. Saya sudah percaya, saya serahkan. Yang penting ibu yakin. Jangan dipikir. Saya juga punya pengalaman seperti itu, karena saya juga mondok bu. Terutama anak saya yang pertama, ya, Abdul itu dulu mondok di Jawa Tengah 3 tahun, kemudian mondok di Malang 6 tahun. Sekarang sudah kuliah alhamdulillah di UIN. Ya. Nah dulu ketika awal-awal mondok bu, saya sudah mikirin bu. Ketika pertama anak saya taruh di pondok di Jawa Tengah, saya pulang, anak laki loh bukan perempuan. Saya kepikiran bu. Waduh, ternyata beginilah perasaan seorang anaknya. Ya, wong tua gak iso nglalekno anaknya. Anak mungkin melupakan orang tuanya, orang tua tidak bisa melupakan anak. Ini darah daging. Saya doakan terus bu. Subhanallah, ternyata anak saya sakit bu. Sakit, ya musyrifnya memberitahu anaknya sakit. Dan kebetulan waktu saya lagi tugas di tengah-tengah laut. Ya, tugas di Sekron di Laut Selat Makassar. Di Rik, laporan minyak. Itu namanya di West Seno. Itu jaraknya dari daratan, lalu dari Balikpapan 200 kilo. Dari Bontang 60 kilo, tengah-tengah laut bu. Akhirnya saya bilang ke musyrifnya, tolong, waktu itu sakit mata, matanya iritasi, karena mungkin banyak kena apa, banyak kena debu. Tolong fotokan matanya anak saya ingin tahu. Difotokan matanya bu. Nah di sana walaupun di tengah masih ada apa, masih ada sinyal, karena di sana ada dipasang sinyal khusus. Udah bu, kemudian bu dapat kiriman itu saya buka, saya di kamar sendirian, saya buka fotonya anak saya bu, saya terus ya Allah, saatnya itu nangis saya bu, ya tentang saya doakan, emang itulah orang tua, tapi tidak akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan hati harus apa? Dikuatkan. Ini pisah untuk demi kebaikan. Pisah sementara untuk kebaikannya dia, untuk kebaikannya semuanya. Jadi kalau memang ibu sudah percaya kepada pondok, kan kalau orang tua mondok kan berarti kan percaya kepada pondok itu kan. Ya sudah, karena percaya itu sudah serahkan, saya sudah percaya. Ya tawakal kepada Allah, saya berdoa kepada Allah. Selesai, jangan dipikir ibu. Baru nggak boleh ketemu 3 bulan sudah ribut. Kalau orang-orang dulu bu, zaman Salafus Saleh dulu, kalau anaknya ngaji berangkat, gak roh, ketemu mana yang gak roh, bis pokok berangkat ngilang bis. Ya, coba nanti ibu baca biografinya Ibnu Malik, insya Allah kalau saya tidak lupa, Ibnu Malik. Insya Allah Ibnu Malik ya. Nah, beliau ini pamit belajar, sudah nikah bu, baru nikah, istrinya hamil atau punya anak kecil gitu ya. Tidak salah hamil, dia mau belajar pamit, mohon keikhlasan. Nah hanya diikhlaskan, dia berangkat, sudah berangkat mencari ilmu. Ke Madinah, berangkat ke Imam Malik. Di Madinah ada Imam Malik, belajar di Madinah. Berapa tahun tidak pulang-pulang, sampai anak Iwis, terus buat dia anak. Tapi ini ikhlas, semuanya keluarganya ikhlas. Anak wis gede, takon bapaknya, nanti bapak itu kan dulu tidak ada berita kan,
Lucu beritanya. Oh, bapakmu dulu pamitan mau belajar dari Imam Malik di Madinah. Baik Bu, kalau gitu saya pamit. Saya ingin ketemu dengan bapak saya. Akhirnya dia berangkat ke Madinah. Berangkat di Madinah, yang ada di sebuah halaqah majelis di Masjid Nabawi. Ya, di sana ada ulama, dia saksikan terus. Anaknya menyaksikan. Kemudian setelah selesai kajian, anak datang ke orang itu. Maaf Tuhan Guru, saya dulu punya seorang bapak saya pamitan pergi ke Madinah, katanya belajar kepada Imam Malik. Saya ini dari sini bulan ini, saya ingin ketemu bapak saya. Mana bapak saya? Dia merangkul. Oleh ulama tadi dirangkul. Aku adalah bapakmu dan kau adalah anakku. Subhanallah, ketemu pirang tahun. Ketemu mungkin 17 tahun, 20 tahun. Sampai bapaknya jadi ulama besar di Madinah. Jadi begitu, inilah dunia Bu. Dunia kita cepat atau lambat akan bisa dengan semuanya. Yang penting kita sama-sama orang baik, sama-sama orang beriman. Insya Allah kita nanti kumpul lagi di surga. Allahumma amin. Baik, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang mempunyai ilmu, yang ilmunya bermanfaat, yang ilmunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita sehat wal afiyat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap ibu-ibu hadir terus ibu-ibu ya. Hari ini kita ngaji kitab biar nyambung. Barakallahu fiikum.